Pemirsa, pelaku penyiraman air keras terhadap istri, anak, serta mertua di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di wilayah Cikarang. Pelaku sempat buron 1 bulan dan untuk menghindari pengejaran polisi, pelaku selalu berpindah-pindah. Hari ini Polres Metro Bekasi melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan sejumlah barang bukti yang ada. Tim Reskrim juga terus melakukan penyelidikan kemungkinan akan adanya tersangka lain. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus penyiraman air keras terhadap istri, anak, dan mertua, kita sudah terhubung dengan Kapolres Metro Bekasi dengan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan. Selamat sore, Pak Kapolres. Mungkin bisa dijelaskan ini cukup lama sebenarnya penangkapan terhadap pelaku ini sempat berpindah-pindah. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, proses pencarian sampai dengan penangkapan dari pelaku di mana? Baik, selamat sore Mas Imran, selamat sore pemirsa. Jadi pada tanggal 9 akhirnya kami bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku utama kasus penyiraman air keras terhadap 3 korban, yaitu mertua, istri, dan anaknya. Sementara kejadian atau peristiwa itu sendiri terjadi pada tanggal 20 Juli 2022 pada dini hari, yaitu pukul 03.00. Selama itu telah melakukan tindak pidananya, tersangka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sekitar Kabupaten Bekasi. Terhadap tersangka juga sudah kita himbau karena memang asalnya adalah dari persoalan keluarga, maka sudah kita himbau untuk menyerahkan diri. Namun nampaknya tersangka tidak mau menghiraukan apa yang menjadi himbauan polisi, terus berlari, maka kemudian kita lakukan penangkapan pada tanggal 9 Juli 2022. Cukup lama memang Mas, tetapi alhamdulillah bisa dilakukan penangkapan secara utuh. Pak Kapolres, lokasi persembunyian pelaku di mana saja, Pak? Karena kan ini berpindah-pindah, apakah ngekos atau mungkin ke rumah kerabat atau kemana saja, Pak, persembunyian pelaku ini? Iya, Mas. Berpindah-pindah dari tempat-tempat yang teridentifikasi gitu ya, artinya ada kos-kosan teman-temannya, kemudian rumah teman-temannya, sampai ke tempat-tempat yang tidak teridentifikasi seperti kuburan, kemudian tempat-tempat persembunyian yang memang tidak bisa kita duga. Tapi kemudian bisa kita lakukan pengungkapan terhadap peristiwanya dan penangkapan setelah kita melakukan tracking terhadap pelarian dari tersangka itu sendiri. Meskipun jejak digital memang tidak kita dapatkan ya, kita melakukan secara manual penyelidikannya. Oke, Pak Kapolres, mungkin sudah ada pemeriksaan. Apa motif atau alasan pelaku melakukan penyiraman terhadap istri, anak, dan juga bahkan mertuanya? Asalnya memang persoalan keluarga, Mas. Karena memang ini keluarga termasuk keluarga muda. Mohon maaf, yang bersangkutan juga nikah pada umur 19, sehingga mungkin secara psikologis juga belum terlalu kuat untuk menghadapi tantangan keluarga. Nah, sehingga persoalan-persoalan yang timbul itu dari masalah komunikasi antar dia dengan istrinya, dan masalah perekonomian, kemudian terakumulasilah menjadi persoalan konflik yang kemudian dilakukan dengan cara-cara kekerasan, yaitu menggunakan air keras. Oke. Dan tersangka sudah menyiapkan air kerasnya seminggu sebelum peristiwa itu terjadi, Mas. Tersangka sudah membeli air kerasnya seminggu, kemudian pada hari H itu, dini hari, tersangka minta diantarkan oleh rekannya, yang sekarang saudara A ini kita tetapkan sebagai DPO, kemudian dia melakukan penyiraman dan kemudian kabur bersama rekannya tersebut. Oke, jadi memang ini sudah lama, Pak, masalah keluarga dan memang sudah direncanakan, Pak, ya, sudah sejak lama untuk penyiraman ini ya? Ya, sudah direncanakan jauh hari. Oke. Untuk satu tersangka DPO satu lagi, Pak, ini apa perannya? Perannya kalau konstruksi hukumnya 5556 ya, turut membantu dan turut serta. Dia yang mengantarkan membeli air keras, kemudian mengantarkan tersangka pada saat hari H penyiraman air keras atau melakukan tindak pidananya tersebut. Oke. Ya. Pak, pelaku penyiraman ini apa pekerjaannya apa sih, Pak, dan kesehariannya seperti apa? Apakah memang sering ribut dengan istrinya atau seperti apa masalah yang terjadi di antara keluarga ini, Pak? Ya, persoalannya tidak punya pekerjaan tetap ya, sehingga
mungkin tulang punggung keluarganya juga tidak bisa didukung oleh yang bersangkutan. Jadi tidak punya pekerjaan yang tetap, sehingga pendapatannya juga tidak punya pendapatan yang tetap. Ancaman hukuman kepada pelaku? Karena kami menggunakan pasal berlapis dan kumulatif, ada pasal-pasal KUHP, kemudian pasal-pasal di Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian pasal penghapusan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, yang kemudian ancaman paling tinggi adalah pada pasal 355 KUHP, yaitu dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dan pasal perlindungan anak itu 10 tahun, kemudian untuk KDRT 7 tahun. Sehingga nanti mungkin itu menjadi ruang dari pengadilan untuk memutuskan mana yang lebih sahih untuk menetapkan hukuman terhadap yang bersangkutan. Baik, terima kasih Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Gideon Arif Setiawan sudah berbagi informasi bersama kami di Ragam Perkara sore ini.